Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam sharing online. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama nanti dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tiada hentinya kita curahkan kepada kekasih kita, seseorang yang paling sibuk mencari kita, mencari keberadaan kita dari ujung utara sampai selatan, dari ujung barat sampai ujung timur. Beliau mencari-cari kita semuanya ini. Karena apa? Karena pada hari itu semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan kita ini akan melupakan semua orang yang kita sayangi. Kita akan lupa suami kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, dan semua orang yang pernah kita kenal. Karena dalam surah Abasa disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Perhatikan teman-teman, dari surah Abasa ini kita belajar bahwa kelak setelah kita semuanya meninggal dunia, dan kemudian Allah membangkitkan kita dari alam kubur, kemudian Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Di situ kita akan betul-betul seperti yang saya sebutkan tadi, lupa dengan segalanya. Kita mengurusi urusan sendiri-sendiri, urusan masing-masing. Tetapi ada satu orang yang ternyata mencari-cari keberadaan kita, ya, yaitu tadi beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pintu surga itu sudah Allah sediakan untuk beliau, teman-teman. Surga itu sudah memanggil-manggil beliau. Surga itu sudah merindukan beliau. Beliau sudah diberikan tempat yang paling istimewa di surga. Namun perlu kita ketahui bahwa beliau belum mau masuk ke surga kecuali beliau menemukan kita. Beliau mencari-cari kita di setiap sudut sampai kita ini terkumpul, barulah kemudian beliau mau memasuki surga dengan membawa rombongan dari umatnya yang beliau cintai. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita senantiasa berusaha setiap hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh kekasih kita. Ketika perasaan ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan kita tahu Rasul tidak berkenan, maka dengan sekuat tenaga kita harus bisa mempertahankannya. Kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang Rasul tidak ridho,
maka kita harus sekuat tenaga meninggalkan hal itu. Apa tujuan kita? Tujuannya adalah agar kelak ketika di padang mahsyar beliau mencari kita, kita akan bisa segera ditemukan oleh beliau. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita semua ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang lebih baik mana menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Ada 3 poin penting yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama adalah hukum bekerja. Yang kedua, fitrah wanita. Dan yang ketiga adalah saat harus memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Baik, langsung saja kita menuju pada poin yang pertama ya, hukum bekerja. Teman-teman, dalam konsep Islam, bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan kita. Hidup manusia itu dapat berjalan dengan baik jika setiap orang mau bekerja. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitahu juga kepada kita dalam Al-Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Teman-teman boleh membuka Al-Qurannya ya. Nanti akan saya bacakan dan mohon koreksi apabila ada salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari sini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa Allah dan Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan kita untuk bekerja, bahwa seorang muslim itu harus bekerja. Karena apa? Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, seperti itu ya. Dengan bekerja maka muslim akan menjadi orang yang mampu untuk mencukupi dirinya sendiri dan kemudian membantu orang lain yang membutuhkan. Sehingga kehidupan bermasyarakat itu akan berjalan dengan seimbang ya, dengan harmoni gitu ya. Dalam surah Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10 juga Allah memberitahukan kepada kita. Silakan teman-teman buka Al-Qur'annya lagi dan saya akan bacakan lagi. Mohon koreksi juga apabila ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dari surat Al-Jumu'ah ini teman-teman, bahwasanya Allah memerintahkan kita apabila kita telah beribadah gitu ya, melaksanakan ibadah sholat, itu setelah itu kita dianjurkan Allah untuk segera bekerja gitu. Bertebaranlah kita di muka bumi ini, kita mencari nafkah gitu ya. Untuk apa? Untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi gitu. Kita mencari karunia Allah agar kita juga menjadi orang yang beruntung, seperti itu ya. Jadi hukum bekerja bagi umat Islam adalah wajib gitu, secara umum seperti itu. Nah kemudian
Untuk poin yang kedua adalah fitrah wanita. Ya. Ada beberapa fitrah yang dimiliki oleh wanita, teman-teman. Yang pertama adalah dilindungi oleh ayah atau suaminya. Yang kedua, dinafkahi oleh ayah atau suaminya. Yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, fitrah wanita adalah menjaga diri saat tidak ada suami. Dan yang kelima adalah mendidik putra-putrinya di rumah. Kita coba uraikan satu persatu ya. Yang pertama adalah dilindungi ayah atau suaminya. Dulu ketika kita belum menikah, kita tinggal dengan kedua orang tua kita di rumah itu, kita memiliki hak untuk dilindungi oleh ayah kita dari segala macam bentuk mara bahaya begitu ya. Yang melindungi kita dari mara bahaya terhadap diri kita adalah ayah. Lalu kemudian setelah kita menikah, maka perlindungan ini akan bertambah, yaitu oleh suami kita. Karena apa teman-teman? Karena kita ini, perempuan ini ya, atau wanita, kita ini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki gitu, bukan dari tulang punggung ya. Sehingga kita ini wajib dilindungi oleh mereka, bukan malah menjadi tulang punggung bagi mereka begitu. Kita ini yang kedua juga tadi di fitrah wanita itu mendapatkan nafkah dari ayah sebelum kita menikah, dan kemudian mendapatkan nafkah dari suami kita setelah kita menikah. Itu fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah keempat ayat 34. Teman-teman boleh buka lagi. Saya juga akan membuka Al-Qur'annya. Sudah ketemu ya, surat An-Nisa ayat 34. Mohon koreksi apabila bacaan saya ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang sholihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui teman-teman bahwa betul tadi bahwa kita ini, perempuan atau wanita ini, mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ayah kita sebelum kita menikah, dan kemudian dari suami kita setelah kita menikah. Lalu kemudian kita mendapatkan nafkah dari mereka begitu ya, karena kita adalah diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan dari tulang punggung tadi. Nah, ayat selanjutnya itu juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Saya coba bacakan lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira.
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dari sini teman-teman, kita bisa mengetahui lagi bahwa fitrah wanita itu diantaranya lagi adalah mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan taat kepada keduanya, maka kita akan menjadi wanita yang terhormat, wanita yang jauh dari maksiat, wanita yang terpelihara, ya. Wanita yang selamat dari godaan-godaan dunia, seperti itu. Dan fitrah yang selanjutnya, yang keempat adalah menjaga diri saat tidak ada suami, gitu. Pada saat suami kita sedang tidak ada, mungkin sedang bekerja atau sedang berada di luar rumah, maka kita fitrahnya adalah menjaga diri. Ya, menjaga kehormatan diri kita saat tidak ada suami. Dan fitrah kita berikutnya adalah mendidik putra-putri kita di rumah. Karena kita tahu teman-teman bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah menjadi fitrah bagi kita adalah merawat mereka, mendidik mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, menjadi generasi robani sesuai apa yang kita harapkan. Mereka akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kita, kedua orang tuanya, dan terlebih lagi mereka bisa menjadi kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk poin yang selanjutnya adalah yang ketiga ya. Saat harus memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Kita akan coba belajar bersama-sama mengenai yang pertama, apabila kita memilih sebagai ibu rumah tangga ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa karir terbaik bagi perempuan adalah ibu rumah tangga. Gaji terbesar bagi perempuan adalah ridho suaminya. Dan prestasi terhebat bagi perempuan adalah mencetak generasi solih dan solihah. Sehingga ketika kita memilih menjadi ibu rumah tangga, berarti kita telah memilih sesuatu yang baik, gitu. Mengapa baik? Karena di sana seperti yang tadi disebutkan oleh ulama tadi, kita itu mendapatkan ridho dari suami kita. Kita itu mempunyai kesempatan yang banyak, waktu yang luang untuk berusaha mencetak generasi yang robani ya, generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan baik gitu ya, sehingga mereka, anak-anak kita itu kelak bisa menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Karena tadi kesedihan waktu kita yang banyak untuk mengurus mereka, maka kita bisa fokus untuk mendidik mereka. Satu hal penting untuk ibu rumah tangga, teman-teman, bahwa ternyata kita yang menjadi ibu rumah tangga itu ternyata multi talent ya. Dalam satu waktu kita itu bisa menjadi seorang akuntan, kemudian chef ya, cleaning service, bisa menjadi guru gitu ya, menjadi polisi ya, polisi wanita, kemudian bisa menjadi dokter dalam waktu yang sama begitu. Jadi ternyata ibu rumah tangga itu sangat multi talent ya. Dan ini hal yang istimewa. Karena apa? Karena kita ini secara fitrah kita itu lemah ya. Tapi di sisi lain kita itu ternyata sangat kuat gitu.
Ketika suami kita bekerja, kita berada di rumah menjadi ibu rumah tangga, mengurus semua keperluan keluarga begitu, dengan sederet tugas-tugas yang banyak, lalu kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik, maka kita ini menjadi orang yang memang multi talent dan perlu diapresiasi. Jadi tidak bisa kita itu memandang sebelah mata terhadap profesi yang mulia ini, teman-teman. Dulu juga ada sosok yang bisa kita menjadikannya teladan ya dalam profesi menjadi ibu rumah tangga. Ialah siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu malam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu mengeluhkan akan beratnya pekerjaan rumah tangga beliau kepada ayahanda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sisi lain, suaminya tercinta Ali bin Abi Thalib itu memiliki tugas luar yang luar biasa juga. Beliau berdakwah dan kemudian ikut peperangan bersama sahabat-sahabat yang lain, begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Beliau mengatakan, "Wahai sayang, maukah ayah tunjukkan hal yang lebih baik daripada mengadakan pembantu di rumahmu?" Maka Sayyidah Fatimah pun bertanya, "Apakah gerangan itu ayah yang lebih baik daripada pembantu untukku?" "Hal yang lebih baik untukmu adalah sebelum tidur, berzikirlah kepada Allah sebanyak 33 tahmid, 33 tasbih, dan 33 takbir. Maka Allah akan meringankan pekerjaanmu, sayang." Mendengar jawaban ayahanda tercinta tersebut, maka Sayyidah Fatimah langsung menganggukkan kepala, tanda setuju. Dan tidak ada lagi protes gitu. Itulah karakter para penghuni surga. Ketika bertanya, kemudian mendapatkan jawaban, langsung beliau, Sayyidah Fatimah, menerima jawaban dari ayahnya tersebut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini berbeda sekali dengan kita ya. Ketika kita mengeluh kepada ayah, mungkin hal yang sama gitu. Kita tetap akan berusaha membela diri begitu ya. Itulah fitrahnya kita. Untuk selanjutnya teman-teman, masih terkait dengan profesi ibu rumah tangga. Ternyata keutamaan menjadi ibu rumah tangga ini sangat luar biasa di mata Allah. Sampai-sampai Allah itu memindahkan keutamaan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid gitu ya. Itu dipindah ke rumah kita bagi siapa? Bagi perempuan. Jadi hukum asalnya wanita boleh salat di masjid begitu ya. Namun apabila pekerjaan rumah tangga masih banyak begitu, harus mengurus anak-anak yang masih kecil atau apa begitu ya, itu dengan salatnya wanita di rumah sambil menjaga anak-anak atau sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu pahalanya ternyata sama besarnya dengan para suami kita yang berjamaah di masjid. Oleh karena itu, tidak boleh kita itu memandang sebelah mata terhadap profesi mulia ini. Tidak boleh. Karena ini adalah sangat mulia. Ini profesi ibu rumah tangga ini adalah hadiah yang Allah karuniakan kepada kita. Ibu rumah tangga ini tidak bisa diisi oleh suami kita. Pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga ini hanya kita yang bisa mengerjakannya. Begitu. Hal detail tentang mendidik anak, memasak, memandikan mereka, mengurusi segala keperluan mereka ini hanya kita yang bisa telaten melakukannya. Sehingga ini sangat mulia bagi kita teman-teman. Ini luar biasa. Menjadi ibu rumah tangga itu istimewa. Ya. Dulu ada seorang ibu gitu ya, muslimah, protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau protes seperti ini,
"Ya Rasulullah, saya iri dengan suami saya." Lalu Rasulullah bertanya, "Ibu iri kenapa?" "Bagaimana saya tidak iri, wahai Rasul? Suami saya enak sekali. Beliau pahalanya banyak sekali. Beliau bisa sholat di masjid, beliau bisa ikut berperang bersamamu, beliau bisa mencari ilmu di majelis-majelis taklim, beliau bisa berdakwah kemana-mana. Tapi saya terutama, saya hanya mengurus anak-anak di rumah dan pengalaman saya sedikit. Saya hanya sholat di rumah sambil mengurus anak-anak. Saya iri karena mereka, para suami itu mendapat pahala yang banyak, sementara saya tidak." Maka Rasulullah SAW menjawab tentang keutamaan profesi ibu rumah tangga, bahwa apa yang ibu lakukan di rumah semuanya dari pagi sampai malam, seluruhnya 24 jam itu pahalanya sama dengan apa yang dilakukan oleh suami kita di luar. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi kita yang memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, selamat. Kita telah memilih profesi yang sangat mulia. Kita telah meniru Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita punya komunitas dengan Ibunda Fatimah. Mungkin kalau zaman sekarang Ibunda Fatimah masih hidup, kita bisa chattingan dengan beliau, kita bisa curhat akan beratnya pekerjaan rumah tangga kepada beliau. Dan husnudzan saja, wahai ibu rumah tangga, bahwa kelak kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Untuk pilihan yang kedua adalah menjadi wanita karir atau wanita yang bekerja. Teman-teman, ada sebagian dari kita yang memiliki beberapa tujuan mulia begitu. Mengapa kemudian mereka akhirnya terjun ke dunia kerja? Di antaranya adalah menyalurkan potensi atau bakatnya, ya. Kemudian menyalurkan hobi. Kemudian ingin menghindari diri dari meminta-minta. Begitu. Ingin lebih banyak bersedekah, ingin membantu kedua orang tua, atau mungkin membantu suaminya, ya, perekonomian keluarga dan sebagainya. Jadi mereka memilih bekerja dengan niat yang mulia juga. Siapakah tokoh yang bisa menjadi panutan bagi ibu bekerja? Mereka adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang berprofesi sebagai pedagang, ya. Ada lagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berprofesi sebagai guru. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu lebih banyak waktunya dihabiskan untuk mengadakan taklim, karena sumber ilmunya sudah hilang satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibunda Aisyah itu maju menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seorang guru yang luar biasa, mengajarkan muslimah, gitu ya, plus muslim. Beliau mengajarkan bukan hanya ibu-ibu saja, tapi mengajarkan bapak-bapak juga. Namun ketika mengajar bapak-bapak, Ibunda Aisyah ini tentunya menggunakan tabir, ya, menggunakan hijab gitu, penghalang, ya, enggak langsung face to face, enggak, tapi ada hijabnya gitu, ya, sehingga ilmu tetap tersampaikan, namun sosok beliaunya tidak tampak di hadapan laki-laki. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Qaradawi itu telah memaparkan beberapa syarat bagi ibu-ibu yang memilih sebagai wanita karir, ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang dipilih itu harus sesuai syariat. Maksudnya bagaimana pekerjaan sesuai syariat itu? Maksudnya adalah
di dalamnya itu hanya ada hal-hal yang halal yang dibolehkan oleh Allah gitu. Seumpama pedagang berarti dia menjual barang-barang yang memang boleh dikonsumsi, yang baik untuk dikonsumsi gitu. Bukan menjual barang-barang yang haram, misalnya menjual narkoba gitu ya. Itu tentu menyalahi syariat. Kemudian auzubillahi min dzalik, membuka tempat perjudian itu tidak boleh, teman-teman. Jadi sekali lagi, pekerjaan yang dipilih itu harus sesuai syariat. Yang kedua, bekerja sesuai kapasitas atau sesuai kemampuan kita, begitu ya. Jangan sampai kita itu bekerja yang dimana pekerjaan itu melelahkan sekali buat kita perempuan gitu ya. Mengangkat batu, mengangkat besi itu bukan pekerjaan kita, teman-teman. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Makanya dianjurkan yang kedua adalah bekerja sesuai kapasitas kita, kemampuan kita, yang nyaman di dalam tubuh kita ya. Yang ketiga, memenuhi adab muslimah saat keluar rumah. Ya, adabnya apa? Adabnya adalah menutup aurat, menjaga kehormatannya, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31. Mari kita buka lagi Al-Qur'annya, teman-teman. Saya akan bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna al-ayah. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini teman-teman, sebetulnya perempuan itu boleh bekerja di luar rumah, boleh ya, namun tetap menjaga adabnya begitu. Sebagai muslimah adabnya bagaimana? Maka adabnya adalah menutup aurat ya. Kemudian tadi di atas sudah dijelaskan tidak berikhtilat atau berdua-duaan dengan lawan jenis, seperti itu ya. Menjaga pandangannya, memelihara kehormatannya, dan lain sebagainya. Jadi yang tampak dari kita adalah hal-hal yang biasa saja, yang perlu tampak saja begitu. Syekh Yusuf Qaradawi juga mengatakan bahwa syarat wanita bekerja diantaranya lagi adalah tidak mengabaikan kewajiban utama, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata ketika kita memilih profesi sebagai ibu bekerja atau wanita bekerja, juga kita tetap tidak bisa mengabaikan tugas utama kita, teman-teman. Tugas utama kita apa? Yaitu mengurus keluarga. Jadi ternyata tidak ada pilihan wanita karir. Yang ada adalah pertama, memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, dan yang kedua, memilih profesi sebagai ibu rumah tangga plus gitu. Plusnya apa? Plusnya menjadi wanita bekerja. Gitu ya. Saya ulangi, ternyata pilihan untuk kita adalah hanya dua. Yang pertama, menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu rumah tangga plus. Plusnya adalah plus bekerja gitu. Nggak bisa kita itu memilih menjadi wanita bekerja gitu. Nggak bisa. Karena
Tidak mungkin kita itu meninggalkan kewajiban kita yang di rumah. Tidak mungkin kita itu mengabaikan kewajiban-kewajiban utama kita. Sehebat apapun kita bekerja di luar, tetap saja kita ini seorang istri, kita ini seorang ibu. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya akan urusan rumah tangga kita gitu. Menjaga harta suami kita itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Maka tidak boleh diabaikan ya. Setelah kita mempelajari beberapa hal di atas, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana ketika seorang wanita itu memang harus bekerja begitu? Harus sifatnya, nggak bisa enggak, karena mungkin ini tuntutan ya. Misalnya, mohon maaf, para wanita yang telah ditinggal oleh suaminya gitu ya. Dalam hal ini seorang janda begitu, dimana mungkin kedua orang tuanya mungkin sudah tua atau sudah uzur ya. Kedua orang tuanya juga tidak ada mungkin. Jadi dulu ketika suaminya masih hidup mungkin suaminya lah yang memberi nafkah. Namun pada saat suaminya meninggal, apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah boleh perempuan itu bekerja dengan syarat tadi yang sudah diuraikan di atas. Ya. Karena memang hukumnya menjadi wajib ya. Wajib menafkahi anak-anak yang ditinggalkan oleh suami, kan gitu. Atau mungkin ada lagi para perempuan yang masih sendiri ya, yang belum menikah, tapi juga dia sudah memiliki ayah yang uzur, maka dia harus kebalikannya ya, harus dia itu bekerja menafkahi ayahnya mungkin gitu. Maka ini menjadi sifatnya wajib ya teman-teman. Terkait dengan kewajiban para wanita tersebut tadi untuk bekerja, maka pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkannya pula di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 23. Ini tentang kisah dua putri dari Nabi Syuaib alaihi salam, teman-teman. Saya bacakan artinya saja ya. Saya ulangi, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum. Memberi minum siapa? Memberi minum ternak-ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia atau Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Dari kisah ini teman-teman, Islam membolehkan perempuan itu menjadi wanita karir atau wanita bekerja, baik untuk menyalurkan hobi, potensi atau bakat ya, ataupun untuk membantu tadi perekonomian ayahnya atau suaminya, keluarganya gitu ya. Boleh. Dari kisah ini, dari kisah kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam, tentu saja boleh ya. Nabi Syuaib alaihissalam saja waktu itu sudah uzur, beliau sudah sepuh, sudah tua, sehingga beliau sudah tidak bisa mengurusi hewan ternaknya lagi. Dengan demikian, kedua putrinya lah yang kemudian bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Ya, jadi ada contoh kisahnya teman-teman. Makanya kita yang memilih sebagai ibu bekerja atau wanita karir, Islam pun membolehkannya. Tidak masalah karena ini adalah mubah. Bahkan menjadi wajib ya ketika kasusnya seperti putri Nabi Syuaib. Namun demikian, jangan lupa kita harus tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang menempel pada diri kita. Berbeda dengan para suami yang bekerja ya di luar sana, mereka tidak seketat kita begitu. Agar lebih jelas,
mari kita ulangi lagi persyaratan yang harus kita jaga pada saat kita bekerja di luar rumah, teman-teman. Ini disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Yang pertama adalah pekerjaan itu sesuai syariat, ya. Yang kedua, pekerjaannya sesuai kapasitas kita, nggak boleh lebih dari tenaga kita. Kita nggak boleh sampai kecapean yang luar biasa, nggak boleh, ya. Yang ketiga adalah memenuhi adab muslimah saat keluar rumah, diantaranya menutup aurat, menjaga kehormatan, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis, ya. Itu syarat bagi kita yang ingin bekerja menjadi wanita karir. Dan yang terakhir syaratnya adalah tidak mengabaikan kewajiban utama, yaitu mengurus suami dan anak-anak kita. Oke, jangan sampai kita bekerja tapi anak dan suami kita telantar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Karena dengan demikian kita akan menjadi kita akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa poin sudah kita bahas, ya. Kesimpulannya adalah untuk memilih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu hanya kita yang bisa menentukan. Silakan teman-teman mau memilih yang mana, yang dimana keduanya ini memiliki keistimewaan semua, ya. Ibu rumah tangga memiliki keistimewaan yang luar biasa, wanita karir juga demikian sama memiliki keistimewaan yang luar biasa apabila keduanya dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku di dalam syariat agama kita. Insya Allah seperti itu. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, marilah kita menengadahkan kedua tangan seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsik wal qamarik abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.